Salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak sekolah SMK Keniau 2 karena memberi saya peluang untuk membuat video perkongsian khusus untuk pelajar yang masih bersekolah di SMK Keniau 2. Nama saya Mona Tasya Majin, saya berasal dari Kampung Siketal Baru, daerah kecil Pagalungan. Dan saya bersekolah di SMK Nabawan 2 dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Kemudian saya menyambung pengajian saya sebagai pelajar tingkatan 6 di SMK Keniau 2. Walaupun hanya beberapa tahun saya bersekolah di SMK Keniau 2, namun saya sangat seronok sebab saya dikelilingi oleh guru-guru dan pelajar yang sangat baik, peramah, dan suka membantu. Dan begitu juga dengan rekan seperjuangan saya yang nakal tapi berakal, yang sporting, sentiasa memberi tunjuk ajar kepada saya. Terima kasih untuk segalanya. I love you guys. Saya sangat menghargainya. Saya merupakan pelajar cemerlang STPM tahun ini, di mana saya mendapat pointer sebanyak 3,92. Ya, saya tahu tinggal sedikit lah kan mau pergi best pointer 4,0. Tapi saya sangat syukur puji Tuhan karena Tuhan beri lebih dari apa yang saya inginkan. Di kesempatan ini saya akan menceritakan, akan memberi perkongsian tentang selok-belok perjalanan saya sehingga akan saya mendapat keputusan yang sedemikian. Untuk saya sampai di tahap ini ataupun mendapat keputusan yang cemerlang ini, tidaklah sesenang seperti petik jari sejaka ataupun kelip mata sejaka terus dapat. Tidak, dia memerlukan masa yang lama, dia memerlukan proses yang lama, pengorbanan massa, fisikal dan mental. Dan ya, memang tidak sesenang-senangnya. Jadi sekiranya nanti adik-adik berpeluang untuk sambung tingkatan 6, kamu akan menduduki 3 SEM, di mana ketiga-tiga SEM ini mempunyai kesusahannya masing-masing. Dan ketiga-tiga SEM ini orang punya mereka saling bersangkut paut. Dan SEM 1 saya tidaklah paling cemerlang, tapi antara yang cemerlang juga syukur. Saya mendapat pointer sebanyak 3,16 ya, 3,16. Kemudian SEM 2 saya mendapat keputusan yang teruk. Saya tidak sampai pun kepala 3, orang bilang, sebab kepala 3 nih ataupun 3,0, pointer 3,0 dan ke atas dia dikira cemerlang. Saya pun terkejut sebenarnya bila saya dapat result saya SEM 2, sebab ya terlampau yakin kan. Tapi niat saya untuk mendapat keputusan yang cemerlang lebih kuat berbanding dengan sikap berputus asa saya. Kita dilanda badai yang besar, di mana coronavirus sudah merebak dan sekolah ditutup. Kita terpaksa belajar dari rumah. Jangan bilang saya tidak sempat kelas online, saya sempat. Kita menghadapi situasi yang sama, di mana kita belajar di depan handphone, di depan laptop. Kadang tidak berus gigi sebab bangun-bangun depan handphone, sarapan pun depan handphone. Dan kepada mereka yang tinggal di pedalaman ataupun di kawasan yang tidak bagus line telepon, jangan jadikan itu sebagai alasan untuk kamu tidak belajar. Jangan jadikan itu sebagai alasan kenapa kamu gagal. Sebab kalau tidak bagus line telepon pun atau tidak terjoin kelas online pun, kita masih ada buku. Sebab semua yang cikgu ajar di kelas online semua berpandukan buku. Dan jangan terlalu bergantung kepada cikgu. Cikgu hanya membantu kita untuk lebih paham sesuatu itu. Dan selebihnya bergantung kepada usaha kita sendiri.
Saya juga orang pedalaman, saya tinggal di Pagalungan, area Pensiangan. Saya punya kampung perlu ikut bot lagi, dan line telepon dia memang menguji kesabaran. Kalau kampung kamu atau kawasan kamu tiada line telepon, tidak bagus, bagi tahu cikgu kamu awal-awal, supaya cikgu kamu boleh bagi kamu modul atau boleh bagi kamu kerja-kerja yang boleh kamu buat, supaya kamu tidak ketinggalan pelajaran. Jangan menghilang begitu sahaja, sebab yang rugi itu kamu, bukan cikgu, bukan orang-orang di sekeliling kamu. Tidak, kamu yang rugi itu. Dan jangan pura-pura tidak bagus dan telepon sebab malas join kelas online. Jangan, sebab kamu sedang merugikan diri kamu sendiri. Untuk junior STPM, kamu harus berhabis setiap sem. Jangan pikir yang tiap itu ada ulangan juga. Jangan, sebab kalau kamu mengulang, masa kamu untuk study subjek yang perlu kamu kuasai atau subjek yang boleh kamu score itu semakin berkurang. Dan mengulang ini tidak free tahu, dia membayar satu subjek Rp50. Saya 4 subjek, saya ulang 3. Memang menyesal pun tidak ada guna, tapi kamu masih ada masa. Jadi rancanglah sebaik-baiknya, sebab manusia tidak pernah merancang untuk gagal, tetapi manusia gagal untuk merancang. Dan kerja kursus, jangan tangguh-tangguh. Buang tuh gaya last minute, buang tuh gaya yang nantilah, buang. Sebab kerja kursus ini, dia sangat penting, dia sangat membantu. Sebab markah dia akan dimasukkan dalam result sebenar nanti. Kalau cikgu kamu banyak komplain tentang kerja kursus, jangan kamu pun ikut banyak komplain. Ikut apa yang cikgu cakap. Sebab apa yang kamu perbaiki itu, apa yang cikgu suruh kamu perbaiki itu adalah markah sebenarnya. Jadi jangan main-main tentang kerja kursus, dia sangat penting. Oke? Kita berbalik kepada cerita SEM 2 saya yang teruk itu. Bila saya mendapat keputusan yang sedemikian, saya selidik. Kenapa saya boleh merundung begitu? Kenapa result saya begitu? Kemudian saya selidik dan saya mendapati sebab pertama. Kenapa? Sebab saya terlalu leka dengan handphone. Saya banyak menghabiskan masa saya di melayari internet lepas kelas online. Dan yang kedua, saya mulai lalai untuk follow saya punya jadwal waktu belajar. Dan yang ketiga, saya juga banyak menghabiskan masa saya menonton drama, Korea drama, animation, One Piece, apa semua. Dan memang tidak dapat dinafikan, banyak masa saya terbuang di sana. Bila saya tahu, saya selidik punca-punca dan saya perbaiki. Saya kurang layan sosial media, saya kurang momos. Sebab bila kita momos, aura kita itu untuk balik-balik tengok handphone kuat. Sebab kita mau tengok siapa yang react, siapa yang like, siapa yang view status. Saya paham tuh perasaan. Dan saya juga memperbaiki saya punya jadwal waktu belajar. Dan jadwal waktu belajar saya bergantung kepada jadwal waktu persekolahan. Sebagai contoh, besok ada kelas geografi. Jadi malam tuh saya akan belajar geografi. Saya prepare, study, baca-baca, tengok-tengok, supaya tidaklah saya terbingung-bingung apa yang cikgu ajar keesokan harinya. Dan kamu akan lebih mudah paham, percayalah. Dan hasilnya lumayan. Saya banyak masa untuk ulang kaji, saya banyak masa sudah untuk buat nota, untuk study. Dan untuk tips-tips belajar, kamu perlu ada jadwal waktu belajar. Bukan perlu, wajib ada. Kalau kamu tidak tahu sudah membuat jadwal waktu belajar, kamu tirulah jadwal waktu persekolahan, tapi pastikan
kamu punya jadwal waktu itu awal berbanding dengan macam saya cakap tadi. Dan yang kedua, kamu perlu banyak buat latihan. Latih diri untuk jawab soalan. Belilah buku soalan-soalan. Kalau tidak budget, dalam buku teks itu ada soalan-soalan kan. Gunalah itu sebaik-baiknya. Dan kalau kamu malah sudah mau merujuk jawaban di buku rujukan, tirulah jawaban di buku itu bulat-bulat. Copy paste aja. Kemudian baca balik itu buku yang kamu tiru jawaban dia, supaya kamu akan tahu, oh begini pula cara menjawab, oh ini jawaban boleh pula digunakan, begitu. Dan yang ketiga, kamu buatlah nota ringkas. Buat nota untuk diri kamu paham, bukan untuk cegu kamu paham, sebab bukan cegu yang guna tuh nota, kamu yang guna. Biarlah cincai macam mana sekalipun, yang penting kamu paham. Dan yang keempat, jagalah physical dan mental, sebab badan yang sehat, badan yang cergas, otak pun cerdas, gitu. Pesan saya untuk adik-adik sekalian, jangan putus asa. Awal mau putus asa, sebab banyak lagi liku-liku selok-belok yang perlu kita lalui. Jangan banyak komplain. Don't complain too much. Just try hard, work hard, berapis, berusaha. Sebab bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau kita bersenang sekarang, takut nanti kita susah dan menyesal di kemudian hari. Menyesal pun tidak guna sudah, kalau sudah terlambat. Always percaya pada diri sendiri. If you can imagine it, you can do it. Always believe in yourself, trust yourself, and be yourself. Jangan berangan-angan sahaja, tapi tidak tindakan. Dia bilang si Temi Abdullah, ia akan kekal dongeng kalau kamu tidak mulai melangkah. Dream without action is nothing. Jadi, tanya diri, kenapa diorang boleh? Kenapa saya tidak boleh? Kenapa? Selidik, perbaiki, bina strategi. Dan jangan lupa sertakan doa. Sebab doa orang yang sungguh-sungguh boleh mengubah segala sesuatu. Saya rasa kita sudah sampai di penghujungnya, dan saya juga rasa saya terlalu banyak bercakap sudah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada pihak sekolah karena memberi saya peluang keemasan ini. Kekalkan penjarakan sosial, gunalah mask kalau pergi mana-mana, jangan lupa bawa hand sanitizer, jangan pergi mana-mana kalau tidak penting. Jadi terima kasih. Lindung diri, lindung semua.